warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Ramadhani dari Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto, kelas 2 PAIF. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas sebagai tugas akhir mata kuliah Ilmu Kalam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Pada kesempatan ini, saya akan membahas beberapa topik penting dalam ilmu kalam. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama-tama, kita akan membahas mengenai pengertian ilmu kalam. Nah, yang pertama itu pengertian ilmu kalam secara bahasa. Ilmu kalam berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm, yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dan kalam yang berarti perkataan, pembicaraan, atau dialog. Secara harfiah, ilmu kalam dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas suatu persoalan melalui diskusi, argumentasi, dan juga penalaran yang mendalam. Penyebutan istilah kalam tidak terlepas dari tradisi para ulama terdahulu yang sering melakukan perdebatan ilmiah mengenai persoalan-persoalan akidah. Salah satu tema yang paling banyak diperdebatkan pada masa awal Islam adalah tentang kalamullah, yaitu apakah Al-Quran merupakan makhluk, hadis, atau bersifat qadim, yaitu tidak diciptakan. Nah, karena pembahasan tersebut sangat dominan, maka ilmu yang membahas persoalan akidah kemudian dikenal dengan nama ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam secara istilah. Nah, secara terminologi, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang pokok-pokok keimanan dalam Islam dengan menggunakan dalil naqli, Al-Quran, dan hadis, serta dalil naqli, akal, dan logika. Akal dan logika untuk membuktikan kebenaran akidah Islam. Kemudian ilmu kalam muncul sebagai respons terhadap persoalan teologis yang berkembang di tengah masyarakat Islam. Ketika umat Islam mulai berinteraksi dengan pemikiran Yunani, Persia, kemudian berinteraksi kepada berbagai agama lain, muncul berbagai pertanyaan mengenai sifat Allah, takdir, kebebasan manusia, dan masalah keimanan. Nah, oleh karena itulah diperlukan suatu disiplin ilmu yang mampu menjelaskan dan mempertahankan ajaran Islam secara rasional. Kemudian, ada tema yang membahas tentang ruang lingkup ilmu kalam. Nah, ilmu kalam membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan keyakinan. Antara lain ada keesaan Allah atau disebut dengan tauhid, kemudian sifat-sifat Allah, kemudian kenabian dan kerasulan, kemudian kitab-kitab Allah, hari akhir dan kehidupan setelah mati, dan juga takdir dan kehendak manusia, dan yang terakhir yaitu persoalan iman, kufur, dan dosa besar. Nah, di sini tujuan ilmu kalam itu sebenarnya apa sih? Nah, di sini akan disebutkan, yaitu tujuannya memperkuat iman seseorang, kemudian menjelaskan ajaran Islam secara rasional, kemudian membela akidah Islam dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nah, kemudian menumbuhkan keyakinan yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu menjawab keraguan atau syubhat yang muncul dari masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya yaitu ilmu kalam merupakan cabang ilmu dalam Islam yang berfungsi untuk menjelaskan, memperkuat, dan mempertahankan akidah Islam melalui perpaduan antara dalil wahyu dan argumentasi rasional. Dan tema yang ketiga yaitu terbunuhnya Utsman bin Affan dan Perang Siffin. Nah, Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Masa pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun dan dikenal sebagai masa perluasan wilayah Islam yang sangat pesat. Pada masa beliau, wilayah kekuasaan Islam mencapai ke Afrika Utara,
Armenia hingga sebagian Asia Tengah, maaf. Selain itu, jasa terbesar Utsman bin Affan ialah melakukan kodifikasi atau penyatuan mushaf Al-Quran yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Langkah ini dilakukan mencegah perbedaan bacaan Al-Quran di berbagai daerah. Karena itulah jadi dibentuk dengan kodifikasi Al-Quran, yaitu yang sekarang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Namun pada masa akhir pemerintahannya muncul berbagai gejolak politik. Sebagian masyarakat tidak puas terhadap kebijakan pengangkatan pejabat yang banyak berasal dari keluarga Bani Umayyah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyebarkan propaganda dan fitnah terhadap khalifah. Di saat inilah situasi semakin memanas hingga sekelompok pemberontak mengepung rumah Utsman selama beberapa hari. Nah, meskipun memiliki kesempatan untuk melawan, Utsman memilih untuk menghindari pertumpahan darah sesama muslim. Akhirnya beliau gugur sebagai syahid ketika membaca Al-Quran pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Peristiwa ini menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Islam karena menjadi awal munculnya politik konflik yang berkepanjangan. Kemudian Perang Siffin, setelah wafatnya Utsman, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah keempat. Namun pengangkatan tersebut tidak diterima oleh semua pihak. Muawiyah bin Abi Sufyan saat itu menjadi gubernur Syam menuntut agar pembunuh Utsman segera dihukum sebelum memberikan baiat kepada Ali. Ali menghadapi situasi itu dengan sangat sulit karena kondisi politik belum stabil dan pelaku pembunuhan berbaur dengan masyarakat. Oleh sebab itu, Ali memilih menunda proses hukum sampai keadaan lebih aman. Perbedaan pandangan ini menyebabkan pecahnya Perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi di tepi sungai Eufrat. Ketika pasukan Ali hampir memenangkan pertempuran, pihak Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak dan mengajak melakukan tahkim atau perundingan. Sebagian besar pasukan Ali mendesak agar tawanan tersebut itu diterima. Begitu. Keputusan tahkim ternyata menimbulkan berbagai perpecahan baru. Sebagian pengikut Ali ada yang merasa keputusan tersebut itu bertentangan dengan prinsip bahwa hukum hanya milik Allah. Mereka keluar dari barisan Ali dan membentuk kelompok yang dinamakan Khawarij. Nah, dari Perang Siffin ini pastinya akan menyebabkan beberapa dampak, yaitu yang pertama, munculnya kelompok Syiah yang mendukung Ali, dan kemudian yang kedua, munculnya kelompok Khawarij yang menolak tahkim. Yang ketiga, menguatnya pengaruh Muawiyah yang kemudian mendirikan dinasti Umayyah. Dampak yang terakhir yaitu lahirnya berbagai perdebatan teologis yang menjadi dasar berkembangnya ilmu kalam. Nah, kemudian tema tentang Qadariyah dan Jabariyah. Yang pertama, aliran Qadariyah. Qadariyah adalah salah satu aliran teologi Islam yang menekankan kebebasan manusia dalam menentukan pilihan hidupnya. Menurut aliran ini, manusia memiliki kemampuan dan kehendak sendiri dalam melakukan suatu perbuatan. Munculnya aliran Qadariyah dipengaruhi oleh keinginan untuk menegaskan tanggung jawab manusia atas perbuatannya. Nah, jika manusia tidak memiliki kebebasan, maka pahala dan dosa tidak dianggap memiliki makna. Itu menurut Qadariyah. Nah, menurut Qadariyah, manusia bertanggung jawab penuh terhadap amal yang dilakukannya. Oleh karena itu, seseorang akan menerima balasan sesuai
pilihan dan tindakannya sendiri. Nah, kemudian kelebihan pemikiran Qadariyah yaitu meliputi ada 3. Yang pertama, menekankan pentingnya usaha dan ikhtiar. Kemudian, mendorong manusia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang ketiga, kemudian menghindarkan sikap pasrah yang berlebihan. Nah, namun Qadariyah ini memiliki kritik. Jadi, sebagian ulama menilai bahwa aliran ini terlalu menonjolkan kebebasan terhadap manusia sehingga terkesan mengurangi peran kehendak Allah dalam kehidupan manusia. Dan ayat yang menjadi landasan dari aliran Qadariyah yaitu ada Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kemudian landasan yang kedua, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Kemudian landasan yang berikutnya yaitu tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Quran Surah Al-Mudatsir ayat 38. Begitu kritik mengenai Qadariyah. Selanjutnya aliran yang kedua yaitu aliran Jabariyah. Bagaimana sih? Mari kita dengarkan. Jadi aliran Jabariyah itu merupakan aliran yang berpendapat bahwa seluruh perbuatan manusia telah ditentukan oleh Allah. Manusia tidak memiliki kebebasan mutlak karena segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Nah, menurut aliran ini, manusia tidak mampu mengubah ketentuan yang telah ditetapkan sama Allah. Semua tindakan manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari takdir Allah. Nah, kelebihan pemikiran Jabariyah itu ada 2. Jadi, yaitu menekankan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kemudian mengajarkan manusia untuk menerima ketentuan Allah dengan lapang dada. Kemudian tentunya aliran Qadariyah tadi sudah memiliki kritik. Dan yang kedua ini Jabariyah. Dan Jabariyah pastinya juga memiliki kritik. Yaitu kritiknya, banyak ulama mengkritik pandangan ini itu dianggap dapat melemahkan semangat usaha dan tanggung jawabnya manusia, begitu. Tapi ada juga pandangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil jalan tengah antara Qadariyah dan Jabariyah melalui konsep kasb atau perolehan usaha. Menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, manusia tidak memiliki pilihan dan usaha, tetapi Allah tetap menjadi pencipta segala sesuatu. Nah, dengan demikian ini, manusia tetap bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa mengurangi kekuasaan Allah. Kemudian dari aliran Jabariyah tentunya memiliki landasan juga. Berbunyi, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Quran Surah As-Saffat ayat 96. Kemudian landasan yang kedua yaitu, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Quran Surah Al-Insan ayat 30. Kemudian landasan yang terakhir yaitu yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdir. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Kemudian ada tema mengenai ilmu kalam, tasawuf, dan juga filsafat. Kemudian ilmu kalam ialah berfokus pada pembahasan akidah Islam. Tujuannya adalah menjelaskan dan mempertahankan keyakinan umat Islam dengan menggunakan dalil Al-Quran, hadis, dan akal. Kemudian yang kedua yaitu tasawuf. Tasawuf ialah ilmu yang menekankan aspek dan penyucian jiwa. Seorang sufi berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir, muhasabah, ibadah, dan pengendalian hawa nafsu. Tujuan utama tasawuf adalah mencapai ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah dengan lebih dekat melalui pengalaman spiritualnya. Nah, kemudian yang ketiga ada filsafat. Filsafat adalah usaha manusia untuk
memahami hakikat kehidupan dan alam semesta melalui penggunaan akal secara mendalam dan juga secara sistematis. Dalam tradisi Islam, filsafat berkembang melalui tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, seperti Al-Farabi, dan juga Ibnu Rushd yang menggabungkan pemikiran Yunani dengan nilai-nilai Islam. Nah, kemudian hubungan ketiganya yaitu ketiga ilmu ini sebenarnya itu saling melengkapi, saling membutuhkan. Nah, apa aja sih? Jadi, ilmu kalam itu menjaga kemurnian akidah. Kemudian tasawuf itu memperdalam penghayatan spiritual. Kemudian filsafat melatih kemampuan berpikir kritis dan juga logis. Jika digabungkan, ketiganya dapat membentuk pribadi muslim yang kuat dalam keyakinan, mendalam dalam spiritual, dan luas dalam pemikiran. Jadi kesimpulannya yaitu ilmu kalam merupakan cabang ilmu dalam Islam yang membahas persoalan akidah atau keyakinan dengan menggunakan dalil Al-Quran, hadis, dan akal. Nah, ilmu ini lahir untuk menjelaskan serta mempertanyakan ajaran-ajaran Islam dari berbagai keraguan dan perbedaan pemikiran yang muncul di tengah masyarakat. Nah, perkembangan ilmu kalam ini tidak dapat dilepaskan dari peristiwa sejarah Islam seperti terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dan Perang Siffin. Konflik tersebut memunculkan berbagai kelompok dan perdebatan teologis yang kemudian menjadi dasar lahirnya berbagai aliran pemikiran dalam Islam. Kemudian, salah satu perdebatan yang paling penting dalam ilmu kalam adalah mengenai hubungan antara kehendak Allah dan kebebasan manusia yang melahirkan dua aliran, yaitu aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah. Di antara kedua pandangan tersebut, Ahlus Sunnah wal Jamaah lah yang mengambil jalan tengah dengan mengakui adanya usaha manusia dan namun tanpa mengurangi kekuasaan Allah. Nah, selain itu, ilmu kalam memiliki hubungan erat dengan tasawuf dan filsafat. Kemudian ilmu kalam memperkuat akidah, tasawuf, kemudian memperdalam spiritualis, sedangkan filsafat itu melatih kemampuan berpikir logis dan kritis. Ketiganya saling melengkapi dan membentuk pribadi yang beriman, berakhlak, dan berwawasan luas. Nah, selain itu, ilmu kalam juga memiliki hubungan yang erat dengan tasawuf dan juga filsafat. Ilmu kalam memperkuat akidah, sedangkan tasawuf itu memperdalam spiritualitasnya, sedangkan filsafat itu melatih kemampuan berpikir logis dan juga kritis. Ketiganya saling melengkapi dalam membentuk pribadi muslim yang beriman, berakhlak, dan berwawasan luas. Dengan mempelajari ilmu kalam, umat muslim diharapkan mampu memahami ajaran agamanya secara lebih mendalam, kemudian memiliki keyakinan yang kuat, serta mampu menghadapi berbagai tantangan pemikiran di era modern. Nah, jika kita melihat kondisi pada saat ini, sebenarnya ilmu kalam itu masih sangat relevan untuk dipelajari. Di era digital, banyak informasi-informasi yang beredar melalui medsos, termasuk berbagai pertanyaan tentang agama yang terkadang dapat menimbulkan sebuah keraguan begitu. Oleh karena itu, pemahaman ilmu kalam itu membantu kita untuk memahami ajaran Islam secara lebih rasional dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar adanya, seperti berita-berita yang berseliweran pada masa-masa teknologi pada saat ini. Selain itu, sejarah terbunuhnya Utsman bin Affan dan Perang Siffin itu memberikan pelajaran penting bahwa perbedaan pendapat yang tidak diselesaikan dengan baik dapat menimbulkan suatu perpecahan. Dari peristiwa tersebutlah kita belajar pentingnya menjaga persatuan, mengutamakan sebuah dialog, atau adanya sebuah konfirmasi atau komunikasi, dan menghindari sikap fanatik yang terlalu berlebihan. Pembahasan tentang Qadariyah dan Jabariyah juga mengajarkan kita untuk keseimbangan dalam hidup. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh hanya bergantung pada takdir tanpa adanya suatu usaha. Sebaliknya,
kita juga tidak boleh merasa bahwa semua keberhasilan itu murni berasal dari kemampuan diri kita sendiri, itu tidak boleh begitu. Kita harus berusaha semaksimal mungkin sambil tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Hubungan antara ilmu kalam, tasawuf dan juga filsafat juga menunjukkan bahwa Islam menghargai keseimbangan antara iman, akal, dan hati. Akal digunakan untuk berpikir dan mencari kebenaran. Hati digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan akidah menjadi landasan utama dalam menjalani sebuah kehidupan atau menjadi pondasi begitu. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan ilmu kalam dapat dilihat ketika seseorang itu mampu mempertahankan keyakinannya dengan baik, menghormati perbedaan pendapat, serta memiliki sikap kritis terhadap berbagai informasi yang diterima. Dengan demikianlah ilmu kalam tidak hanya menjadi kajian teoritis, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi kehidupan umat Islam. Dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa ilmu kalam memiliki peran penting dalam menjaga kemurnian akidah Islam. Melalui pemahaman sejarah, pemikiran ulama, dan berbagai aliran teologis yang berkembang, kita dapat mengambil hikmah serta memperkuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mempelajari ilmu kalam itu menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas keimanan sekaligus memperluas wawasan keislaman. Demikianlah pembahasan saya mengenai ilmu kalam pada kesempatan kali ini, mulai dari pengertian ilmu kalam, peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan dan Perang Siffin, aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah, dan hingga persamaan dan perbedaan antara ilmu kalam, tasawuf, dan juga filsafat. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Apabila banyak kesalahan kata atau penyampaian materi mengenai video yang sudah terlewat tadi, saya mohon maaf atas kesalahan atau khilafan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.